Nesya. Serius amat? Lagi ngapain? Ibu, ini Nesya perhatikan ternyata banyak garis terhubung di sekitar kita. Indah juga ya. Nah, oke, betul ya memang. Jadi, untuk garis, memang jika dihubungkan akan membentuk sesuatu yang lebih indah. Tapi, nih teman-teman di rumah, anak-anak di rumah dan juga Nesya, hubungan antar garis itu bukan sembarang hubungan. Percaya nggak? Oh gitu, Bu. Iya, hubungan antar garis itu ada hubungan khususnya. Mau tahu apa saja hubungannya? Simak terus video ini sampai habis ya, bersama Indonesia, Bu Ine dan Nesya. Di sekitar kita tentu saja banyak sekali contoh garis yang dapat kita jumpai. Salah satunya garis lapangan ini. Tapi Ibu ingin tahu dulu, apakah Nesya dan juga anak-anak di rumah tahu apa sih garis itu? Apa ya? Wow, bagus. Yeay. Teman-teman yang di rumah, Nesya ada yang sudah tahu apa itu garis. Oke, baik. Sekarang perhatikan ke sini. Ibu memiliki sebuah titik. Lalu ditambahkan dengan titik-titik lainnya secara berdekatan dan teratur. Ketika kita perhatikan, semakin rapat titiknya, kira-kira membentuk apa ya? Bagus ya. Inilah yang dinamakan dengan garis. Jadi, apakah Nesya bisa menyimpulkan garis itu apa ya? Garis ya? Titik-titik yang nyambung? Hampir tepat. Ya, betul ya. Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Sekarang, bagaimana cara menamai sebuah garis? Ada dua cara menamai sebuah garis. Yang pertama, kita bisa menggunakan dua buah huruf kapital. Contohnya seperti ini. Ini dinamakan dengan garis AB. Atau kita juga bisa menggunakan hanya satu huruf kecil saja. Contohnya seperti ini. Ini dinamakan garis A. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Bagus. Tahukah Nesya dan teman-teman di rumah, ternyata garis juga ada macam-macamnya loh. Nah, garis berdasarkan panjangnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu garis lurus. Contohnya seperti ini. Nah, garis lurus ini merupakan garis yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Artinya masih bisa diperpanjang baik ke arah kanan maupun ke arah kiri sampai tak terbatas. Nah, berhubung kemampuan kamera kita terbatas, buku kita terbatas, maka kita bisa mempersingkatnya dengan menambahkan tanda panah. Artinya, garis tersebut masih bisa diperpanjang ke arah kanan maupun ke arah kiri. Untuk contoh macam garis yang kedua, mungkin bisa dibantu dijelaskan. Contoh garis yang kedua yaitu sinar garis. Nah, sinar garis ini merupakan garis yang diawali oleh suatu titik yang menuju ke suatu arah, diperpanjang dan sampai tak terbatas. Contohnya seperti ini. Diawali suatu titik, menuju ke suatu arah tak terbatas. Nah, sama dengan garis lurus, kita bisa mempersingkatnya dengan menambahkan tanda panah. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh sinar garis. Baiklah, untuk contoh garis, macam garis yang ketiga, yaitu akan dijelaskan oleh, silakan. Hai.
Oke, contoh macam garis yang ketiga yaitu segmen garis atau ruas garis. Nah, ini merupakan garis yang dibatasi oleh dua buah titik di kedua ujungnya. Artinya, garis tersebut tidak dapat diperpanjang ke arah manapun. Contohnya seperti ini. Nah, itu dia contoh-contoh macam garis. Nah, itu tadi macam-macam garis berdasarkan panjangnya. Nah, sekarang kita juga pasti mengenal macam-macam garis berdasarkan posisinya. Kalian tentu tidak asing lagi kan dengan namanya istilah garis vertikal. Ya, betul. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus ya, tegak seperti ini. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada garis horizontal. Ketika kita mendengar horizontal, nah untuk memudahkan mengingatnya kita ingat saja bantal. Horizontal, nah berarti garis yang tidur atau garis yang mendatar. Contohnya seperti ini. Dan garis yang ketiga kita juga mengenal ada istilah diagonal. Nah, garis diagonal ini merupakan garis yang miring, jadi tidak tegak dan tidak juga mendatar. Contohnya seperti ini. Itu tadi penjelasan arti garis dan juga macam-macam garis. Nah, sekarang sesuai dengan janji Ibu tadi, kita akan membahas tentang hubungan antar garis. Sudah siap, Nesya? 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 Nah, kan kebiasaan kalau sudah menghilang seperti ini. Nah, dari mana? Hehehe, maaf Bu, tadi Nesya izin cuci tangan dulu habis megang-megang garis lapangan. Kan pandemi belum berakhir, jadi kita harus tetap menjaga prokes ya teman-teman. Oke, terima kasih Nesya. Ya, nah sekarang kita menginjak pada janji Bu Ine tadi ya. Kita akan membahas tentang hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah garis sejajar. Coba kita sama-sama perhatikan. Di sini ada sebuah tiang bendera. Posisinya betul, vertikal ya. Dan di sebelah sini ada tiang lampu yang posisinya juga vertikal. Nah, tiang bendera dan tiang lampu memiliki posisi yang sama dan jaraknya juga selalu sama. Ketika seandainya tiang bendera diperpanjang sampai ke atas, sampai ke langit ketujuh misalnya ya, kalau bisa, dan juga tiang lampunya juga diperpanjang, maka sampai langit ketujuh pun kedua tiang ini tidak akan berpotongan. Nah, itulah yang dinamakan dengan garis sejajar, yaitu jika kedua garis ada dalam posisi yang sama dengan jarak yang tetap, maka diperpanjang sampai manapun keduanya tidak akan bertemu atau berpotongan. Yang kedua, hubungan antar garis yang berpotongan. Nah, kalau ini kita bisa melihatnya di mana-mana. Contohnya, kita lihat ke bawah yuk sama-sama. Ada sebuah garis horizontal dari sisi Bu Ine ya. Dan juga ada sebuah garis vertikal. Ketika dua-duanya diperpanjang, sebelah sini juga diperpanjang, maka terjadi satu titik temu. Nah, inilah yang disebut dengan titik potong ya. Nah, berarti kedua buah garis ini dinamakan garis berpotongan. Ya, karena memiliki satu titik potong atau bertemu pada satu titik potong. Garis berpotongan ini ada yang berpotongan secara bebas dan ada juga yang berpotongan tegak lurus. Contoh berpotongan secara bebas yaitu seperti ini.
Sedangkan yang berpotongan tegak lurus yaitu ketika ada sebuah garis vertikal berpotongan dengan garis horizontal dan membentuk sudut 90 derajat. Itu disebut berpotongan tegak lurus. Nah, yang terakhir yaitu garis berimpit. Untuk memberikan contoh garis berimpit dalam kehidupan sehari-hari, Bu Ine akan mengeluarkan sesuatu dari kantong ajaib. Oke, sekarang Ibu punya sebuah meteran roll. Nah, perhatikan. Meteran roll ini pitanya kita anggap sebagai contoh garis. Ketika kita mengukur garis tersebut, nah kita berarti mengimpitkan pita meteran pada garis lapangan ini. Nah, sehingga terjadilah contoh dua buah garis yang berimpit. Artinya ada dua buah garis dalam posisi yang sama persis. Meskipun panjangnya tidak sama, tapi posisinya ada dalam titik yang sama persis. Itu tadi penjelasan mengenai hubungan antar garis. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya bersama Indonesia. Bu Ine dan Nesya.